Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Waalaikumsalam. Sical. Sebelumnya saya mohon maaf ini, saya off cam karena saya sedang di rumah di Madura, tidak sedang di kampung. Sebelum Oleh-oleh perkuliahan di Mas Ical. Oleh-oleh turit. boleh. Baik, sebelum perkuliahan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Perkuliahan malam hari ini kita akan membahas mengenai strategi pemasaran digital. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja perkuliahan malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Puji malam hari ini, walaupun suaranya agak serak-serak basah, bisa bermanfaat untuk kita semua. Kepada Ibu Puji, saya persilahkan. Terima kasih Mas Ical. Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Kalau nanti suara saya nggak jelas, tolong saya diingatkan dan saya nanti akan mencoba untuk mengulanginya biar nanti teman-teman lebih jelas lagi. Baik. Baik teman-teman, terima kasih waktu istirahatnya yang kemarin 1 minggu kemarin sudah diberikan oleh teman-teman. Akhirnya saya ketemu lagi dengan teman-teman dalam keadaan yang lebih baik. Alhamdulillah sudah mulai berangsur, tapi karena mungkin saya tidak istirahat cukup, jadi kondisi saya masih dalam keadaan yang terbawa sakitnya minggu lalu. Jadi tapi saya berharap dengan ketemuan kita pada malam hari ini kita masih bisa belajar bareng. Ini mungkin untuknya adalah walaupun dalam keadaan sakit masih tetap bisa mengajar dan otomatis saya berusaha agar suara saya bisa nyampe di teman-teman walaupun di jalanan seperti itu. Seperti apa yang sudah disampaikan Mas Ical, malam hari ini kita akan membahas tentang strategi untuk digital marketing, Bapak Ibu. Kalau di dalam bahasa kurikulumnya, kita akan mencari dan kita akan mencari strateginya bagaimana kita bisa memasarkan secara digital yang saat ini dan selanjutnya, seperti itu. Dan seperti apa yang sudah teman-teman ketahui, bahwasannya saat ini kita pasti nggak bisa menghindari yang namanya digital marketing. Karena digital marketing saat ini tuh sudah menjadi sebuah bidang pemasaran yang sedang naik daun. Selain lebih hemat, saya katakan seperti itu, strategi digital marketing itu juga bisa menawarkan kemudahan, bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bisa mempromosikan produk atau jasa, dan juga promosi melalui internet, itu bukan lagi hal yang aneh kalau saat ini. Kalau dulu kita ngelihat orang kalau ada apa-apa di jalan-jalan nyebarin yang namanya brosur, kemudian pamflet dan sebagainya nempel-nempel di dinding. Tapi itu saat ini sudah tidak banyak dilakukan oleh orang-orang. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, saat ini, apalagi saat ini orang-orang sudah banyak memiliki media sosial. Gak hanya tujuannya, gak hanya untuk menjangkau potensial yang di sekitar kita saja, tapi dengan adanya digital marketing, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dan pemasaran digital ini juga pastinya dapat dinilai, dapat meningkatkan awareness-nya produk kita. Kenapa? Karena pada dasarnya strategi pemasaran digital atau strategi digital marketing itu kegiatannya itu ya pemasarannya berupa produk kita menggunakan media sosial kita, bisa menggunakan teknologi berbasis digital juga. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kalau kita penggunaan media sosial ataupun media digital kita itu diharapkan bisa mampu menjangkau target pasar yang lebih luas. Secara isi atau konten, teman-teman, strategi digital ini tidak jauh beda sama marketing konvensional sebenarnya. Tapi di sini bedanya adalah kita ada kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan calon konsumen kita.
ketika kita mau memasarkan produk kita melalui internet. Kalau dulu kita harus menggunakan jasa orang untuk menyebarkan yang namanya brosur, saat ini kita sudah dikasih banyak kesempatan untuk bisa berdiskusi langsung dengan calon customer kita melalui internet. Jadi selain meningkatkan angka penjualan kita, produk kita itu bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Oke, sebenarnya apa sih keunggulan kita bisa menggunakan yang namanya digital marketing, teman-teman? Kalau kita ngomongkan yang namanya keunggulan, bicara tentang yang namanya keunggulan. Strategi pemasaran digital atau digital marketing itu sendiri, itu punya beberapa kelebihan. Kalau saya mau mengulas terlebih dahulu. Yang pertama, saya ingin membantu teman-teman untuk meluaskan pikiran teman-teman. Bahwasanya dengan digital marketing, kita bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dulu kalau kita menggunakan konvensional, kita masih menggunakan brosur, kita masih menggunakan banner, dan juga kita menggunakan koran ataupun majalah. Mungkin itu efektif teman-teman, tapi untuk menjangkau sejumlah target pasar saja. Tapi jika kita ingin menjangkau pasar kita yang lebih luas, lapisan masyarakat yang lebih luas, kita dulu dibantu melalui media televisi, radio, dan sebagainya. Tapi bagaimana tidak teman-teman, bahwasanya saat ini seluruh lapisan masyarakat kita itu terbukti lebih efektif menggunakan yang namanya digital marketing. Bagaimana tidak? Seiring perkembangan zaman kita, hampir semua orang yang menggunakan yang namanya media massa, mereka bisa menjangkau yang namanya internet dan media sosial. Mereka bisa membuat produknya dikenal oleh masyarakat. Baik berbagai latar belakang dari yang dalam negeri maupun luar negeri, coba bisa dibayangkan betapa besar potensi pasar yang bisa dijangkau ketika kita memutuskan untuk berstrategi digital marketing kita untuk memasarkan produk kita. Yang kedua, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya digital marketing, diakui atau enggak, luasnya jangkauan pasar akan memberikan dampak kepada kita yang sangat besar dan meningkatkan angka penjualan kita pastinya. Salah satu faktornya yaitu kita diberikan kemudahan informasi yang didapatkan konsumen suatu produk. Kenapa? Hal tersebut itu membuat mereka yakin bahwa produk atau jasa mereka yang berkualitas. Akibatnya nanti akan penjualan mereka yang semakin meningkat dan memudahkan kita untuk mendapatkan pelanggan baru pun juga semakin besar. Yang ketiga, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya digital marketing, apa sebenarnya keunggulannya? Bagi yang memiliki keterbatasan dan bagi yang pemasaran digital itu adalah solusi yang bijaksana kalau menurut saya. Karena apa? Lain halnya dengan media konvensional Bapak Ibu. Ketika kita masarkan produk di internet, kita punya banyak variasi alat yang bisa digunakan sesuai budget kita. Misal, kita memilih untuk berpromosi melalui Instagram Ads. Kita mau berpromosi melalui Instagram. Mau memberikan pilihan promosi mulai harian hingga bulanan, itu semua bisa dijangkau melalui konsumen kita kalau misalkan kita bisa menggunakan atau memanfaatkan digitalisasi. Dan tentunya media sosial pribadi kita Bapak Ibu untuk apa? Untuk membuat konten-konten promosi kita. Bukan berarti media sosial kita tempat kita berjualan, bukan. Tapi untuk menyediakan konten-konten agar mereka bisa ke pasar kita yang lebih luas, yaitu ke website ataupun ke marketplace yang ada. Seperti itu. Untuk sejauh ini Bapak Ibu, suara saya masih bisa dijangkau? Masih, Bu. Aman, Bu. Baik. Kalau teman-teman suara saya masih sudah mulai agak goyang, tolong saya diingatkan, Bu, nggak jelas, gitu ya. Kalau ngomongkan kita yang namanya digital marketing, Bapak Ibu, sebenarnya ada banyak yang bisa kita peroleh atau bisa kita kerjakan melalui yang namanya digital marketing. Kenapa? Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya digital marketing, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghindari dengan yang namanya sosial media? Kalau kita ngomongkan tentang yang namanya digital marketing, kita akan
akan membahas lebih dalam tentang strategi-strategi yang akan kita bahas pada malam hari ini tentang bagaimana ini kayaknya laptop saya ini bermasalah. Yang nampak di tempat Bapak Ibu apa? WhatsApp atau PPT saya? PPT, Bu. PPT, Bu. Digital marketing. Baik, PPT. baik. Soalnya nih gerak-gerak sendiri. Baik, kalau kita ngomongkan jenis-jenis dari digital marketing yang kita gunakan, Bapak Ibu, yang pertama search engine marketing, di mana hampir mirip di sini itu sama SEO, di mana di sini kalau SEO itu adalah search engine optimization, di mana nanti itu adalah kalau SEM itu memanfaatkan mesin pencari untuk fokus pada iklan langsung. Dimana kalau kita misalkan kita mau fokus untuk iklan langsung di mesin pencarian, kita bisa membuat iklan digital semacam itu menggunakan yang namanya SEM ini. Kita membutuhkan produk seperti Google Ads, Bapak Ibu, PPC, kita perlu konten promosi, kita perlu untuk yang namanya sesuatu yang menarik jika kita mau menggunakan yang namanya search engine marketing ini. Kalau Bapak Ibu ngelihat ya di iklan-iklan, biasanya tulisannya yang https://idcoach.com biasanya atau bananania.co.id biasanya itu di pojok kiri ada tulisan iklan. Nah, itulah kalau kita mencari search engine marketing kita. Kalau ada tulisan, kalau kita ketikkan Google, terus ada tulisan pojok kiri, di atasnya alamat webnya itu ada tulisan iklan. Nah, itulah yang dinamakan SEM. Yang kedua, kalau kita ngomongkan masalah app development, Bapak Ibu. Untuk pengembangan aplikasi, itu sebenarnya adalah proses menciptakan perangkat lunak, di mana itu nanti bakalan dirancang dirancang oleh perangkat kita, user kita, agar smartphone kita atau tablet kita atau komputer kita atau perangkat cerdas kita atau platform kita itu bisa punya tujuan di mana bisa melayani kepada pengguna kita untuk memberikan pengalaman interaktif, bisa mengotomatisasikan, juga bisa mengakses atau pengolahan data, di mana apps development ini dibangun untuk memudahkan agar Bapak Ibu semua konsumen bisa langsung mengakses dan melakukan jual beli di dalam kegiatan development kita yang sudah kita bangun. Apalagi kalau yang namanya web design. Kalau web design itu hubungannya mencakup sama dengan desain-desain yang elegan yang kita tampilkan, menarik dan efektif melalui web desain yang kita punya peran penting di situs web yang menarik. Biasanya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu belum punya marketplace, usahanya belum punya marketplace sendiri yang bisa melayani pelanggannya melalui marketplace sendiri, minimal punya untuk web lah. Untuk apa? Untuk menarik pelanggan. Bu, saya udah punya Instagram, saya udah punya yang namanya Facebook, saya sudah punya yang namanya sosial media TikTok. Gimana, sudah cukupkah? Sebenarnya Bapak Ibu awal mula berdirinya media sosial itu sebenarnya inginnya adalah untuk media agar kita bisa saling memberikan informasi, saling memberikan konten-konten yang menarik dan edukatif seperti itu. Tapi lambat laun saat ini kita udah ada yang namanya di Instagram itu udah ada untuk Shopee Live pun juga ada, kemudian ada tokonya juga ada, bahkan yang kemarin baru-baru ditutup TikTok Live, kemudian ada di Facebook, sudah jadi lapaknya orang-orang jualan. Itu sebenarnya kalau
lagi itu bukan sesuatu hal yang tepat. Karena media sosial harusnya itu berupa konten-konten yang bisa membangun, yang bisa untuk membantu kita mempromosikan produk kita, bukan tempat kita untuk berjualan. Ya wajar kalau misalkan, Bu, saya udah punya Instagram, followersnya wis banyak, tapi kok saya nggak berhasil menjual produk saya melalui Instagram ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah ngomongkan hal tersebut, berarti sudah melenceng dari hal yang sudah kita sediakan. Bahwasanya media sosial sebenarnya adalah untuk membuat konten-konten yang bisa mengarahkan konsumen kita ke yang namanya produk kita. Gitu. Kalau ngomongkan yang namanya SEO, ada banyak strategi atau teknik yang bisa kita gunakan untuk naikkan peringkat kita di situs web yang ada atau halaman web yang tertentu. Misal, kita mau nyari sesuatu di Google untuk menaikkan situs kita, menaikkan web kita bisa menggunakan search engine ini. Nah, di mana ini hampir sama kayak SEM yang udah kita bahas, tapi apa bedanya tadi sudah kita bahas bersama. Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya digital marketing, berarti kita sebenarnya ngomongkan lini masa pemasaran digital kita dari tahun ke tahun. Ketika kita ngomongkan di era 90-an, kita masih ada yang namanya telepon, masih ada yang namanya radio, masih ada yang namanya telegram. Tapi dengan adanya hal tersebut, tidak serta-merta kita bisa dengan yang namanya telepon kita, radio kita, semua produk kita itu bisa terjamin dengan adanya yang namanya produk-produk kita bisa. Dan kalau misalkan kalau ngomongkan tentang yang namanya digital marketing, maka dari tahun ke tahun pun berdasarkan perkembangan zaman, Bapak Ibu bisa tahu bahwasanya dengan adanya digitalisasi dari yang dulu telepon, cuman dari radio aja, udah dikembangkan di tahun-tahun 1950 melalui yang namanya televisi. Ada juga mega komputer yang dulu bisa menampung 256 bits. Kalau televisi itu dulu masih ada yang namanya televisi hitam putih, masih ada yang namanya booster kayak gitu. Sekarang udah nggak bisa lagi, kita televisi biasa pun nggak bisa menjangkau. Itu semua masih ada hubungannya dengan yang namanya digitalisasi juga Bapak Ibu. Kalau kita ngomongkan yang namanya televisi saat ini, kalau bukan yang namanya bukan TV digital, kita nggak bisa menerima sinyal juga dari stasiun-stasiun yang ada. Setelah itu di tahun 1980 udah ada mesin fax, Bapak Ibu. Terus kemudian di tahun 95 sudah ada internet. Tapi di situ setelah adanya internet itu surat elektronik dan telepon genggam. Nah, akhirnya di tahun 2000-an baru ada yang namanya Bluetooth, mesin mencari, dan adanya televisi kabel. Tahun 2000-an. 2005 kita udah ada perkembangan, kita udah ada yang namanya WiFi. Kita dulu masih menggunakan BlackBerry, mohon maaf saya sebutkan merek. Dan dari situ sudah ada yang namanya akses bagaimana kita bisa ngeping orang. Dulu kalau zaman kita dulu, zamannya Bapak Ibu ya kayaknya ya, udah bisa ngeping orang, itu pun sudah sangat keren. Ping pang ping pang ping, itu udah sangat keren. Tapi sekarang udah canggih lagi dan lebih canggih lagi, bahkan udah yang namanya WhatsApp pun udah melalui pembaruan yang begitu banyak kali dan pastinya menyediakan fitur-fitur yang lebih oke juga. Dan akhirnya di tahun 2010 media sosial kita sudah mulai merambah Bapak Ibu. Udah ada PC tablet, kita udah ada TV dan radio internet. Dan tahun 2020 kita sudah ada TV hologram, sudah ada printer 3D, udah ada komputer. Dan juga untuk komputer braille untuk teman-teman yang memang membantu teman-teman dalam yang punya keterbatasan kayak gitu. Ngomongkan di masa pemasaran digital Bapak Ibu, kalau saat ini kita sudah ada di era digital yang memang benar-benar
fokus dengan yang namanya digitalisasi, maka kita sudah harus juga mengenali sebenarnya apa sih digital marketing itu. Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan yang namanya digital marketing, singkatnya itu sebenarnya itu adalah suatu praktek di mana kita bisa memasarkan atau mempromosikan produk kita, baik itu jasa maupun barang kita, menggunakan saluran digital kita melalui komputer dan juga bisa telepon genggam, bisa smartphone dan juga media digital kita lainnya yang dihubungkan melalui internet, Bapak Ibu. Kalau kita ngomongkan masalah internet, sebenarnya kalau kita lebih bahas lagi, internet itu sudah mengubah dunia, Bapak Ibu. Kita sudah bisa menjual melalui yang namanya adanya internet ke luar negeri, dan sebaliknya kita sudah bisa membuat paradigma kita yang baru, bagaimana seorang konsumen itu bisa terhubung dengan produsennya langsung melalui yang namanya terhubung dengan yang namanya internet. Bapak Ibu, kalau ngomongkan tentang yang namanya internet, pasti kita ngomongkan tentang yang namanya bagaimana kita diposisikan sebagai seorang penjual dan juga dengan seorang konsumen kita. Bagaimana kita bisa mempromosikan, bagaimana kita bisa menjual dan mendistribusikan maupun melayani langsung konsumen kita. Kalau kita punya yang namanya internet, kita bisa menjangkau sosial media kita. Kekuatan web kita pun juga bisa, Bapak Ibu. Karena apa? Kita nyari yang namanya, walaupun kita punya sosial media, tapi generasi-generasi yang tidak muda, tidak milenial, beliau tidak banyak menggunakan yang namanya sosial media. Jangankan itu, Bapak Ibu saya saja pun tidak menggunakan yang namanya media sosial tersebut. Kalau mau nyari apa-apa ya tinggal diketik aja di Google. Maka dari itu keberadaan yang namanya Google Ads, Facebook Ads, kemudian Instagram Ads itu penting. Karena apa? Kita bisa menjangkau segala macam yang namanya target pasar kita, dari bapak-bapak, dari ibu-ibu, sehingga anak-anak pun juga bisa tahu. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, sebenarnya digital marketing itu sudah menyediakan lingkungan baru buat kita. Kita sudah dibangunkan rumus-rumus keuntungannya agar kita tahu pendapatan kita seberapa. Dan pastinya nanti bakal ada yang namanya pergeseran. Karena pergeseran itu nanti bakalan ada di ruang iklan kita ketika kita memasarkan segala sesuatu. Kalau kita memaknai yang namanya digitalisasi atau pemasaran digital, sebenarnya apa menariknya dari pemasaran digital kita, Bapak Ibu? Kalau kita ngomongkan digital marketing, kita ngomongkan sesuatu hal yang tepat. Kenapa? Karena saat ini banyak konsumen kita itu yang berada di dalam generasi milenial, di mana 56% mereka membicarakan mengenai produk dan jasanya melalui situs sosial media. Kenapa? Makanya ada yang namanya endorse, kemudian nyewa endorsement artis-artis, sehingga mereka biasanya artis-artis yang influencernya oke, yang mereka bisa untuk mempengaruhi pelanggan ataupun followersnya mereka, itu akan membawa dampak yang oke. Karena berdasarkan survei yang dilakukan oleh marketer kita, bahwasanya generasi milenial kita lebih banyak membicarakan produk jasa kita melalui jasa online. Kenapa? Sekarang mohon maaf tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, saya kalau beli sesuatu cukup di rumah, sudah check out, udah datang sendiri. Nggak perlu panas-panas, oyong-oyong barang-barang berat, nggak perlu menghabiskan sesuatu yang membuat kita jadi mikir lagi mau beli di mana, kemudian apa yang akan saya beli dan apa yang harus saya lakukan.
Kalau ngomongkan menarik enggaknya teman-teman, karena digital marketing itu saat ini sudah merubah kebiasaan kita. Yang saat ini mungkin yang dirasakan oleh teman-teman dari yang namanya jualan mereka di pasar. Ketika saat ini keadaan pasar sepi, sebenarnya kalau mereka mau memasarkan digital atau menggunakan digital marketing, tidak akan terjadi yang namanya kebangkrutan. Tapi mereka akan menyibukkan diri mereka dan menjadikan pasar itu sebagai tempat untuk packing dan kemudian mengirimkan ke tempat-tempat tertentu. Kalau ngomongkan yang namanya strategi pemasaran digital, Bapak Ibu, kita punya yang namanya konten marketing kita. Agar menjadi sebuah konten yang viral. Bagaimana? Ada banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari Bapak Ibu. Dengan adanya digital marketing, kita bisa tahu sebenarnya bagaimana cara kita itu bisa membuat agar nanti itu produk kita yang kita pasarkan atau yang kita lakukan, yang kita berikan kepada konsumen itu bisa dikenal. Bapak Ibu, kalau ngomongkan yang namanya viral, itu udah banyak sebenarnya. Bagaimana produk kita, agar produk kita juga viral di kalangan masyarakat, itu sebenarnya ada satu benar Bapak Ibu. Kalau ngomongkan tentang yang namanya viral, biasanya itu tidak luput juga dari pengaruh konten-konten digital marketing. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya strategi kita dalam membuat produk kita menjadi sebuah produk yang inovatif dan unik, itulah sebenarnya yang dicari oleh orang. Produk yang unik, yang punya fitur inovatif, seringkali menarik perhatian dari masyarakat. Kenapa? Karena mereka cenderung membicarakan sesuatu yang mereka lihat sebelumnya, Bapak Ibu. Karena yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kalau sesuatu yang pernah lihat, ya nggak mungkin mereka bicarakan lagi. Maka dari itu mereka butuh sesuatu yang sangat inovatif dan unik. Yang kedua, kalau kita mau produk kita viral di masyarakat, kita perlu menjadikan konten yang menarik, konten yang menghibur. Biasanya orang-orang itu membutuhkan yang namanya konten yang menghibur daripada konten-konten yang mikir. Karena apa? Orang dengan tertawa, orang jadi lebih banyak tahu dan lihat. Saya aja kalau sekarang yang saya buka di sosial media itu adalah konten-konten yang memang bisa menghibur Bapak Ibu. Enggak yang memikir-pikir keras kayak gitu. Dan juga untuk konten-kontennya juga yang konten-konten yang menginspirasi atau memotivasi. Karena apa? Misal Bapak Ibu jualannya adalah jualan makanan, misalkan itu. Bapak Ibu mau bikin konten makanan juga boleh. Nanti di mana Bapak Ibu menyajikan secara umum aja konten-kontennya yang memang itu bisa dipakai sama seseorang. Tentunya pasti orang-orang itu juga pasti menghidden untuk resep-resep rahasia, pasti mereka hidden. Tapi bagaimana orang bisa tertarik, yaitu dengan cara konten-konten yang menghibur dan juga menginspirasi. Tapi Bapak Ibu, konten-konten yang menghibur saat ini itu udah banyak keluar dari jalur. Mereka udah banyak yang mencoba untuk keluar dari yang namanya etika di mana mereka saat ini udah banyak mengeluarkan yang namanya konten-konten yang mohon maaf yang kita pikir itu adalah hal yang tabu, sekarang udah menjadi hal yang mohon maaf sesuatu yang hal yang lumrah dengan mereka itu membuat konten-konten yang pengennya menghibur. Padahal kalau bikin konten pun kalau mereka mau menghibur gak harus sesuatu yang tabu atau sesuatu yang memang membuat mereka itu harus berpikir keras. Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya konten pun juga kita mengomongkan tentang sesuatu yang relevan dengan tren, Bapak Ibu. Bikin produk kalau nggak bisa sesuai dengan tren itu nggak bisa nggak bisa sesuai dengan harapan kita. Kalau kita ngomongkan sesuatu yang menarik,
pasti membicarakan sesuatu yang ada hubungannya dengan tren Bapak Ibu. Produk yang hubungannya dengan tren yang saat ini atau topik saat ini sedang populer itu akan cenderung lebih viral dan bisa memahami tren kita terkini. Karena apa? Kebanyakan orang-orang itu saat ini itu lebih cenderung untuk mengikuti tren. Saat ini lagi booming apa, lagu apa, lagi booming apa namanya, jargon apa, ya itu misalkan maaf ya, kayak bicara bercanda, itu kan sesuatu yang jargon yang bisa dipakai juga. Dan akhirnya karena itu saat ini tren, ya ada aja yang memakai itu untuk apa namanya promosi mereka. Bahkan mereka saat ini orang-orang saat ini itu uh, udah memanfaatkan yang namanya walaupun ini sebenarnya yang tidak boleh dilakukan. Dan misalkan ini di pinggir jalan itu saya menemui ada sebuah baliho ataupun apa namanya banner ataupun yang di pinggir-pinggir jalan itu ada tulisan misalkan Lee Min Ho pernah makan di warung soto ini. Padahal itu sesuatu yang nggak boleh dilakukan karena kita bawa nama yang hoax di situ. Nah, itu sebenarnya itu adalah suatu strategi di mana mereka sebenarnya pengen mengikuti yang namanya tren-tren tersebut. Bahwasanya orang yang lagi viral, misalkan aktris Korea yang lagi oke. Nah, itu mereka jadikan eh, apa namanya acuan buat kita membuat yang namanya digital marketing dalam produk kita. Sebenarnya mudah aja Bapak Ibu. Kalau yang namanya digital marketing agar produk kita itu dikenal oleh banyak orang, maka bisa melalui media sosial kita atau platform yang lain untuk bisa jadi viral. Ini sebenarnya juga termasuk dalam fitur kalau kita ada fitur tombol like, nah kayak gitu. Tombol berbagi, kemudian share gitu ya Bapak Ibu. Nah, itulah yang membuat kita jadi apa namanya dengan menggunakan hashtag-hashtag yang ada kita jadi viral produk-produk kita Bapak Ibu semuanya. Nah, melalui yang namanya produk digital, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya strategi digital, maka konten marketing seperti apa yang harus kita lakukan? Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu, mudah saja sebenarnya kita membuat produk kita jadi viral seperti apa. Ketika saya memasarkan produk saya, Bapak Ibu, dari 1 bulan saja dengan kita menggunakan jasa produk digital kita, digitalisasi kita dengan Facebook Ads, dengan Google Ads, itu cepat banget. Kenapa? Sebenarnya digital marketing itu menarik Bapak Ibu. Karena apa? Karena kita berada di dalam fase kita berada di tengah-tengah orang yang milenial, di mana mereka saat ini benar-benar mengabdikan dirinya mereka atau membuat keseharian mereka itu tidak lepas dari yang namanya internet. Karena kelimpahannya pada digital kita, pemasaran kita juga akan jauh lebih efektif dan juga lebih komunikatif karena pasar-pasar kita adalah orang-orang yang milenial. Kalau ngomongkan tentang namanya digital marketing, sebenarnya ada banyak yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Ada strateginya kalau kita mau ngomongkan tentang yang namanya strategi pemasaran digital kita. Bapak Ibu, kalau ngomongkan influencer marketing, sebenarnya adanya teknologi kita buat semua orang itu bisa mudah dengan menyebarkan informasi kita. Yang pertama yang akan kita bahas adalah one-to-many communication. Komunikasi satu ke banyak. Sebenarnya apa? Komunikasi satu ke banyak. One-to-many communication. Kalau kita ngomongkan one-to-many communication,
maka kita ngomongkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan komunikasi, di mana satu entitas atau individu bisa berkomunikasi dengan banyak individu atau penerimaannya bisa banyak. Dalam konteks teknologi media modern, Bapak Ibu, kita bisa ngomongkan melalui saluran yang akan kita bahas satu persatu. Contohnya, one to many communication itu kayak email broadcast. Email broadcast itu mempermudah kita dalam pengiriman email kepada seluruh pelanggan atau audiens yang luas untuk menginformasikan tentang produk kita. Jadi kalau misalkan kita ada WhatsApp broadcast, nah sama kayak gitu Bapak Ibu. Tapi di sini email broadcast. Kalau WhatsApp itu terbatas pada nomor-nomor yang kita miliki. Lebih luas lagi kalau ini untuk email. Email kita yang bisa menampung banyak karakter itu lebih mudah ketika kita mengirimkan melalui email broadcast karena langsung dari satu email ke banyak pelanggan atau audiens yang luas. Yang kedua, sosial media posting. Contoh, posting informasi, posting gambar, konten. Lewat apa? Lewat platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram. Itu untuk mencapai penonton atau audiensi yang mengikuti kita atau yang mengfollow kita itu menghubungkan dengan akun tersebut kita. Sehingga kita bisa menggunakan sosial media posting melalui bisa konten-konten kita yang ada di feed maupun yang ada di dalam story kita maupun di reel kita. Yang ketiga, untuk one to many communication bisa pengiriman pesan massal ya lewat WhatsApp, broadcast itu bisa. Yang keempat, siaran radio dan televisi ini masih oke Bapak Ibu untuk penyiaran berita, iklan, acara atau informasi kepada audiens luas masih oke. Tapi untuk siaran radio dan televisi saat ini harganya gila-gilaan daripada kita. Saya tidak mempengaruhi untuk tidak promo di media televisi atau radio Bapak Ibu ya. Tapi ya itu melalui penyiaran berita, misalkan nyiarin radio berita diselingi konten-konten atau promo-promo dari produk-produk kita itu bisa. Tapi lebih murah, lebih oke ketika kita ngomongkan tentang yang namanya penyiaran melalui media sosial kita. Bu, sama nggak dengan webinar dan atau konferensi web? Itu salah satunya Bapak Ibu. Kayak gini kita lagi Zoom, itu sebenarnya bisa kita melalui yang namanya promo kita. Kalau Bapak Ibu bikin webinar, bikin konferensi, dulu saya pernah ikut pada waktu pandemi. Sebenarnya saya pengen kursus merangkai bunga waktu itu. Tapi pandemi meluluhlantahkan semua sehingga tidak ada yang namanya pelatihan secara offline karena emang dibatasi. Tapi tidak kehabisan akal Bapak Ibu. Mereka buat webinar untuk penyusunan perangkaian bunga dan juga mereka mengirimkan bahan-bahannya ke kita pada saat itu. Jadi dari rumah kita bisa kursus merangkai bunga dan kita bisa langsung mendengarkan dari webinar atau konferensi web mereka. Yang berikutnya bisa lewat papan pengumuman online. Pak Ibu di jalan-jalan itu udah banyak baliho-baliho digital online yang setiap hari yang kalau kena panas, kalau baliho kalau kena panas masih bisa sobek. Kalau yang namanya banner apalagi itu masih bisa sobek. Tapi kalau papan digital untuk pengumuman online itu kebanyakan bisa diakses oleh banyak pengguna dan lebih oke. Juga bisa untuk menyampaikan berita atau informasi dalam bentuk surat kabar atau majalah dalam situs web berita. Dan streaming videonya seperti apa melalui penyiaran video atau kita bisa melalui dengan YouTube ataupun dengan audiens kelas online kita juga bisa. Itu yang kedua. Yang pertama,
Yang kedua, kalau kita ngomongkan kampanye cross media, itu adalah jenis kampanye pemasaran yang menggunakan berbagai sosial media atau platform untuk menyampaikan pesan kita, untuk memberikan informasi kita kepada audiens kita, untuk bisa memanfaatkan media kita agar nanti itu promosi kita lebih luas. Dalam contohnya di sini adalah kita bisa membuat yang dulunya saluran media melalui media cetak, majalah dan sebagainya, sekarang bisa melalui situs web, bisa melalui media sosial, bisa melalui email, dan juga masih banyak lagi titik-titik yang akan kita bahas Bapak Ibu. Kalau kita ngomongkan strategi dari one to many communication, many to many communication, sebenarnya ada banyak yang menjadi pertimbangan kita, yaitu kembali lagi bahwasanya produk kita nanti yang akan menggunakan adalah orang-orang yang memang berada di zaman yang milenial. Apa menariknya lagi kalau kita ngomongkan tentang yang namanya digital marketing? Gaya komunikasi kita Bapak Ibu, kita saat ini karena menggunakan yang namanya milenial dan kita akan meladeni orang-orang milenial. Pasti bahasa kita pun juga pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sehingga gaya komunikasi kita yang dulunya masih Bapak Ibu ini misalkan gitu barangnya. Kalau sekarang udah beda. Kakak, Mimin, udah gaya komunikasinya pun juga udah beda. Sebutannya pun juga beda karena berdasarkan pada kebutuhan gaya milenial kita. Ini tadi kita udah ngomongkan tentang yang namanya cross media campaign juga. Artinya ketika kita ngomongkan yang namanya cross media campaign, berarti kita ngomongkan TV, radio, website itu saling ngedukung satu sama lain. Di mana Bapak Ibu semuanya untuk menambah ketertarikannya dalam produk kita atau merek kita itu bisa melalui yang namanya sosial media kita. Ngomongkan dulu Bapak Ibu, dulu kalau masih menggunakan koran, radio, televisi untuk presentase orang bisa menggunakan produk kita itu masih jauh dengan ketika saat ini menggunakan digital marketing. Bapak Ibu kalau ngelihat Instagram ada insight itu udah tahu insight kita berapa, kita bisa menjangkau siapa saja walaupun bukan followers kita tapi dia melihat seliweran postingan kita, maka otomatis dia itu akan ngebaca dan mempelajari apa yang konten yang sudah kita sajikan. Kalau kita ngomongkan sesuatu yang konvensional atau marketing untuk tradisional, maka kita ngomongkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan media cetak kita, media elektronik kita, dan gaya marketing kita. Tapi kalau kita udah ngomongkan email, kita ngomongkan tentang yang namanya sosial media, kita ngomongkan tentang yang namanya blog, kita ngomongkan SEM, kita ngomongkan yang namanya SEO, maka kita ngomongkan tentang yang namanya digital marketing. Udah diuji juga bahwasannya digital marketing itu bagian dari bagaimana kita bisa mempromosikan produk kita. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar menyusun strategi pemasaran digital kita. Nanti akan ada yang akan kita diskusikan Bapak Ibu untuk menyusun strategi pemasaran digital kita. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita ngomongkan apa sih yang menjadi langkah-langkah kita kalau kita mau membuat yang namanya strategi pemasaran digital kita. Yang pertama, Bapak Ibu perlu yang namanya membuat konteks. Konteksnya itu adalah bagaimana Bapak Ibu bisa nyusun strategi sukses pemasaran Bapak Ibu melalui pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Sebenarnya siapa sih yang akan menggunakan merek saya? Sebenarnya mengapa merek Anda itu perlu dipedulikan oleh orang?
untuk membuat merek Anda berguna, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita ngomongkan tentang yang namanya konten, Bapak Ibu, kita ada yang namanya beberapa strategi digital kalau kita ngomongkan tentang yang namanya bagaimana kita membuat konten itu yang menarik seperti apa. Kalau kita udah tahu siapa orang yang akan membeli produk kita, dan mengapa produk kita harus dibeli orang tersebut, siapa pelanggan kita, apa yang akan dibutuhkan oleh mereka, dan siapa kompetitor kita, akan lebih mudah ketika kita ngomongkan tentang yang namanya strategi pemasaran. Bapak Ibu, saya akan menyetelkan sebuah video. Saya senang banget dengan video yang beliau bikin. Ini videonya udah lama, dan ini itu sebenarnya adalah bagian dari yang namanya digital marketing. Sambil disimak Bapak Ibu.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Sebenarnya mereka cuman mau ngomong bahwasanya sebenarnya ada asuransi jiwa untuk itu. Mereka mau menyampaikan bahwasanya melalui penyajian konten yang oke, melalui YouTube itu, kan kebanyakan orang itu saat ini udah banyak yang mereka saat ini itu nonton YouTube, dan mereka udah kepikiran dari zaman jauh. Itu sudah kontennya udah lama, Bapak Ibu. Onsung itu terkenal dengan konten-konten yang memang menginspirasi, dan juga ujung-ujungnya di belakang dia itu mau yang namanya promosi tentang asuransi jiwa. Nah,
Dari situ kalau misalkan kita menyajikan yang namanya konten yang seperti itu akan lebih memudahkan kita untuk menarik pelanggan kita. Bu, harus ada sesuatu yang menarik juga. Sekarang kita sebenarnya udah punya juga Bapak Ibu. Kalau misalkan itu kan udah zaman dulu. Sekarang udah beda lagi, Bu. Ya, Bapak Ibu, ketika kita lihat video iklan satu berikut ini. Kita tunggu. Saya setelkan. Ini saya ambil juga Bapak Ibu. Kalau kita bisa membandingkan. Nah, kita akan perhatikan. Lost in the fog, in the heart on the harbor, I'm caught by the tide, in a boat with no anchor, I'm sailing away to an island that can't be found. I'm watching the stars asleep in the ocean, chained to the helm. The rudder is broken, I'm all at sea, with a boy that I once knew was drowned. Ujung-ujungnya apa? Mereka mau melihat sisi. Kalau tadi itu apa namanya, untuk yang pertama kita videonya Onsung yang mempromosikan tentang asuransi jiwa mereka. Mereka membuat sebuah video yang apa namanya, memang menyentuh hati dan juga mengena, dan ujung-ujungnya adalah mereka promo. Di akhir ini juga sebenarnya tuh sama. Cuman mereka di sini di videonya IKEA ini mereka sudah menggunakan yang namanya teknologi zaman now. Mereka sudah menggunakan AI. Semua yang bergerak tadi itu juga AI, Bapak Ibu, bukan manusia. Tapi ketika mereka ingin menyampaikan segitu nyamannya menggunakan IKEA, jadi sampai membuat kayak kita itu hidup kembali. Jadi seakan-akan dengan adanya produk IKEA itu membuat kita terasa nyaman, gak ada bandingannya gitu loh ceritanya. Dan itu adalah dua perbandingan apa namanya yang mereka sajikan di dalam bentuk konten yang di-share-kan di yang namanya YouTube. Saya ambil dari situ karena memang saat ini pengguna YouTube kita udah jauh lebih banyak dibandingkan yang lain. Bapak Ibu, kalau kita ngomongkan tentang yang namanya digital marketing, maka tidak jauh dan tidak luput pula kita dari yang namanya bagaimana peran kita untuk bisa kita melihat. Sebenarnya kita itu kalau mau membuat sasaran digital kita itu maunya seperti apa? Yang pertama, Bapak Ibu pertimbangkan dulu tujuan kita. Tujuannya Bapak Ibu mau memasarkan apa? Kalau udah ada tujuan, nanti Bapak Ibu akan tahu sebenarnya taktik atau strategi apa yang akan digunakan. Dan sebenarnya indikator utama, kinerja utama kita atau KPI kita itu ngapain saja. Siapa target kita dan apa yang menjadi tujuan kita. Dan tujuan ini adalah sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang akan membuat kita
membuat kondisi kita akan menjadi menang kalau misalkan kita ada sesuatu yang diukur. Apa menariknya lagi Bapak Ibu, dengan adanya kita membuat kesempatan menggunakan digital media sosial kita, UKM kita akan dapat pelanggan baru. Jadi nggak ada yang namanya istilahnya market konvensional gulung tikar karena nggak bisa bersaing dengan orang-orang yang namanya onlinean. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Dan orang-orang di sana di pasaran pun juga kalau misalkan mau berani dan belajar tentang yang namanya digital marketing, mereka tidak akan ada yang namanya protes-protes dan demo untuk menuntut ditutupnya itu. Kalau kita lihat perkembangannya Bapak Ibu, dari tahun ke tahun, dari tahun mulai 2009 adanya digital marketing ini, kemudian sampai sekarang 2023, perkembangan kita semakin keren. Apalagi kita saat ini didukung dengan yang namanya AI. Itu sudah membuat orang lain itu menjadi seperti bukan dirinya. Karena apa Bapak Ibu? Karena saat ini di video aja ada yang mohon maaf ini kontennya, bikin konten wajah AI-nya Bapak Presiden kita main TikTok nyanyi gitu ya kan. Nah itu sebenarnya udah banyak seperti itu. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik, maka kita akan lebih banyak mendapatkan hal tersebut. Nah ini yang akan kita kerjakan nanti Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa menyusun strategi pemasaran digital kita. Di mana untuk menyusun strategi pemasaran digital kita perlu menetapkan suatu tujuan kita. Tujuan kita harus smart. Smart itu maksudnya kayak gimana? Spesifik. Harus jelas, detail, dan enggak ambigu. Yang kedua, harus measurable, di mana kita bisa mengukur sehingga kita bisa tahu apa yang kita mau inginkan. Dan yang ketiga, attainable. Itu apa? Tujuan kita itu mungkin bisa nggak sih diwujudkan? Sebagus-bagus produk Bapak Ibu, kalau nggak bisa diwujudkan, nggak bisa diciptakan oleh orang lain, maka atau keterbatasannya, sumber dayanya terbatas, maka juga nggak akan bisa. Maka dari itu, menetapkan yang namanya tujuan perlu yang namanya SMART. Specific, measurable, attainable, realistic, dan time bound. Realistic itu artinya ketika kita menetapkan tujuan, itu harus berdasarkan pada data dan tren saat ini. Time bound-nya pun juga sama. Sehingga kalau udah ketemu tujuan kita mau ngapain, mau promosiin apa, kita tahu taktik kita apa yang akan kita gunakan. Tujuan nggak sama dengan taktik Bapak Ibu. Taktik ini nanti lebih ke arah spesifik kita. Cara kita, bagaimana kita bisa mendekati tujuan kita. Sebagai contoh, Facebook atau implementasi CRM. Itu adalah sebuah strategi menjadi lebih kompleks agar nanti taktik kita bisa oke. Aku tujuan mau membuat suatu produk saya makanan bisa ekspor ke luar negeri. Tujuannya itu. Taktiknya saya apa? Promosinya melalui yang namanya Instagram Ads juga bisa. Nah, yang namanya taktik atau strategi Bapak Ibu bisa berubah kapanpun sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi kalau yang namanya tujuan nggak bisa. Karena nanti akan ada hubungannya dengan yang namanya Key Performance Indicator atau KPI yang akan Bapak Ibu buat. KPI dengan cara ngitung matrik atau spesifiknya di mana. Jadi nanti Bapak Ibu akan menentukan apakah taktik yang Bapak Ibu gunakan itu bisa menemukan tujuan atau enggak. Dalam kasus yang sama Bapak Ibu juga bisa melihat apakah nanti bisa menyiapkan taktik KPI dengan baik atau enggak. Dan siapakah sebenarnya target kita? Siapakah yang akan menentukan atau mencapai target kita? Nah itulah. Contoh, ini yang nanti Bapak Ibu akan bikin. Contohnya nih ya. Tujuan saya apa?
Saya ingin menaikkan penjualan melalui platform e-commerce sebanyak 10% dalam waktu 6 bulan. Ya, itu tujuannya. Produknya apa? Terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu nanti menyusun strategi pemasaran digitalnya berdasarkan produk Bapak Ibu masing-masing. Ambil salah satu produk Bapak Ibu dan Bapak Ibu akan menyusun kira-kira tujuan atau smart objektifnya Bapak Ibu apa. Kalau kita ngomongkan tentang yang smart objektif, nanti kita akan bisa menaikkan penjualan kita seberapa persen dalam waktu 6 bulan. Misalkan gitu. Saya udah mau menetapkan tujuan saya deh. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Smart objektifnya adalah mau menaikkan penjualan melalui platform e-commerce sebanyak 10% dalam waktu 6 bulan. Udah jelas. Udah smartnya udah ada. Udah jelas, singkat, padat, dan jelas. Sudah smart objektif. Kemudian bagaimana cara saya atau strategi saya, taktiknya bisa iklan pencarian. Bisa melalui halaman merek di Facebook. Nah, kalau bagaimanakah kita bisa mewujudkan KIP per taktiknya? Yang pertama kan tadi kita mau iklan pencarian. Ya kan? Nah, bagaimana KPIS-nya kita? Kita akan membayar biaya iklan per klik. Kita akan mencari nomor pencarian referral. Nah, itu untuk iklan pencarian ya. Bapak Ibu bisa menggunakan icon untuk taktiknya. Dan sebenarnya untuk mewujudkan taktiknya bagaimana? Saya perlu biaya iklan per kliknya. Kemudian untuk halaman merek di Facebook, teman-teman perlu nomor komentar dan dibagi di pos kampanye yang spesifik. Ini untuk KPIS-nya itu menjawab taktiknya. Kalau taktiknya adalah iklan pencarian, maka KPIS-nya itu kayak apa untuk mewujudkan dari taktik yang akan Bapak Ibu bikin. Nah, taktik dan evaluasinya itu apa? Banyak tool digital dan taktik tersedia setelah mendefinisikan tujuan pemasaran digital. Setiap taktik mempunyai kekuatan sendiri. Nah, seperti contoh, mengakuisisi seseorang pelanggan rutin yang mungkin nanti itu akan melalui iklan pencarian, mereka bisa menjual produk kita kepada pelanggan yang sudah ada. Nah, jadi dari taktik yang diperoleh, kira-kira nanti itu evaluasinya apa? Jadi alasannya kita menggunakan taktik itu apa? Diperkuat dengan yang namanya kesempatan yang ada dengan kita, diperkuat dengan yang namanya fakta yang ada. Jadi yang perlu nanti Bapak Ibu bikin itu adalah bikin smart objektif. Jadi tentukan dulu produk siapa yang akan dibahas, kemudian smart objektifnya apa, kemudian tentukan taktiknya kayak apa, dan ngejawab untuk KPIS per taktiknya itu bagaimana caranya dan evaluasinya seperti apa. Kalau mereka menggunakan iklan pencarian, kira-kira nanti ke depannya mereka bisa apa? Kita bisa dapat keuntungan ke 10%. Seperti apa diuraikan dalam evaluasi ini. Jadi yang perlu Bapak Ibu saat ini susun itu adalah smart objektif, taktik, kemudian KPIS per taktiknya, dan taktik untuk evaluasinya seperti apa. Dan saya tolong dibantu Mas Ical untuk mengarahkan teman-teman ke dalam breakout room. Nanti teman-teman akan diberi waktu 15-20 menit untuk menyusun strategi pemasaran digital dalam produk mereka masing-masing. Begitu ya Mas Ical? Baik Bu Puji. Oke. Bagaimana teman-teman, ada yang bisa ditanyakan lagi? Di slide ke-17 itu yang bisa teman-teman cek, itu ada contohnya. Smart objektifnya kayak apa, taktiknya kayak apa,
KPIS-nya kayak apa dan evaluasinya seperti apa. Silakan Bapak Ibu di dalam breakout room dan nanti teman-teman mendiskusikan masing-masing produknya untuk produk yang akan teman-teman presentasikan di akhir pertemuan kita nanti. Silakan Berapa, Mas Is. berapa kelompok ini Bu Puji? Ini ada 16, itu 16 sama Ibu dan Mas Ical ya. 13. Ada 13 orang berarti sekarang. Ada 3 kelompok aja Mas Ical. Baik Bu. 3 breakout room. Baik, terima kasih. Selamat bekerja. Bapak Ibu, saya mulai dari sekarang ya. Semangat. Update nih untuk calon pembeli kita di WA. Dan kalau memang misalkan biasanya saya juga selalu menyelipkan link baik itu Tokopedia atau Shopee di konten-konten yang saya posting di WA status itu. Jadi kalau misalkan nih kita posting satu produk, misalkan kan reviewer baik itu dalam bentuk video ataupun foto, nah biasanya itu saya lampirkan juga linknya. Jadi kalau misalkan si customer itu suka dengan produknya yang diulas, yaitu dia tinggal klik ke link produknya dan langsung bisa check out. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, aktifkan ads di e-commerce. Nah sebetulnya di Shopee dan Tokopedia juga sudah ada ads yang bisa kita gunakan ya. Fitur ads ini dia ada banyak sekali pilihannya, mulai dari iklan produk serupa, iklan pencarian produk, iklan toko. Nah karena ini kita mau untuk ininya menaikkan penjualan. Nah, ini kita kan ada fokus produk nih, Bu. Ada beberapa produk yang niatnya memang kita ingin naikkan. Jadi memang kita bisa memilih salah satu, yaitu iklan pencarian produk seperti itu. Kemudian upgrade tampilan dekorasi. Nah, ini juga penting sih, Bu, taktik ini. Kenapa? Karena kita kadang lebih fokus ke promonya tanpa memperhatikan dekorasi tampilan toko kita itu udah proper belum sih? Udah sesuai belum sih? Udah benar belum sih? Mulai dari foto katalognya apakah udah enak dilihat oleh calon pembeli? Deskripsinya apakah sudah detail dan lain sebagainya. Menurut kami itu perlu diperhatikan juga gitu, agar ketika misalkan udah klik nih, udah diklik sama iklan, tiba-tiba kalau produknya nggak jelas, deskripsinya kurang lengkap, kan itu berpengaruh juga gitu kan terhadap keputusan calon pembeli kita. Kemudian yang kelima terakhir, yaitu aktifkan Meta Ads yang diarahkan ke e-commerce kita. Jadi kita juga bisa memanfaatkan Meta Ads ini untuk semakin banyak lagi yang tentunya bukan pengguna di si Shopee dan Tokopedia-nya, tapi pengguna kayak di Facebook pun nanti bisa apa namanya mengunjungi website di Tokopedia dan Shopee kita. Itu sih, Bu. Kalau KPS per taktik itu mungkin tadi saya sudah jelaskan lebih detailnya di taktik ya, Bu. Itu saja mungkin dari kelompok 2. Keren. Oke. Ini hampir sama terkait dengan menaikkan buku penjualan buku ya. Tapi di sini targetnya itu adalah 20% dalam waktu 1 bulan. Udah jelas bahwasannya taktiknya ini di semua lini media massa kayaknya dipakai. IG, TikTok, Maaf Bu, suaranya Bu. Ya, halo. Ya, sudah Bu, ya sudah. Oke, sorry. Makanya ini saya pegangin terus nih mic-nya ini karena agak jauh. Baik, kalau Ibu ngelihat dari taktik yang teman-teman kerjakan di sini itu hampir semua media massa dipakai, baik memanfaatkan dari konten yang ada di IG dan TikTok, kemudian sampai WhatsApp pun juga dipakai seperti itu, dan mengaktifkan ads pun juga dipakai taktiknya, karena ini digitalisasi ya Bapak Ibu. Jadi oke. Juga masih menggunakan untuk konvensional untuk upgrade tampilan dekorasi toko dan tambahannya juga melalui voucher promo yang ada di banner. Nah, seperti itu. Keren. Untuk itu, yang Ibu ingin tanyakan adalah bagaimana teman-teman itu bisa mengukur atau mengevaluasi dari KPIS yang sudah kalian terapkan untuk taktiknya. Misalkan untuk konten di feed ataupun di reels, mengevaluasinya kayak gimana?
izin menjawab ya Bu. Ya, Sebetulnya ya bagusnya ya sosial media seperti Instagram dan TikTok. Kalau Instagram sendiri saya kebetulan juga pernah pegang Bu. Jadi memang konten itu kan bisa kita lihat nih. Berapa sih kayak yang melihat iklan itu. Kemudian mulai dari usia yang memang kita bisa melihat tuh Bu yang lebih detailnya gitu kan. Nah itu kita juga bisa lebih memperbaiki lagi nih Bu. Maksudnya ke depannya kalau misalnya oh konten ini kurang kurang diminati nih oleh segmen kita. Nah, itu bisa jadi perbaikan-perbaikan lagi. Kalau misalkan untuk yang e-commerce sebetulnya kita memasang apa? Kita aktifkan ads itu sebetulnya sudah bisa kelihatan sih Bu. Ada grafik, ada bukan grafik apa namanya ya? Ada semacam kayak reportnya gitu Bu. Misalkan kita udah kita melakukan aktivasi tiga jenis iklan ini. Nah, itu sebetulnya kita bisa misalkan menjalankannya beriringan, barengan gitu kan. Nah, kita bisa bisa mengukur tuh. Jadi iklan mana sih yang paling banyak dilihat, kemudian konversi ke pencapaiannya itu sendiri seberapa mana yang paling baik gitu. Jadi kita nanti ke depannya juga bisa memilih nih kira-kira mana jenis iklan yang cocok nih. Kalau misalnya kita mau buat menaikkan omset gitu kan. Nah, kayak gitu sih Bu. Sebetulnya kalau misalkan di ya Shopee ataupun Tokopedia itu udah bisa dilihat sih Bu untuk progresnya, alat ukurnya gitu. Yang Ya. ditampilkan gitu. Teman-teman bisa ngelihatnya lewat insight dari konten yang teman-teman lihat ya. Jadi apakah yang lihat atau yang nonton itu perempuan usia berapa sampai berapa, terus kemudian apa namanya melalui itu juga bisa followersnya berapa yang lihat, terus yang bukan followersnya kalian juga berapa yang lihat gitu kan. Oke, kalau itu sudah oke. Oke. Thank you untuk kelompok 2. Thank you. Baik. Terima kasih kelompok 2. Kelompok 1 juga terima kasih. Baik, izin untuk menutup kegiatan kita pada malam hari ini, teman-teman. Bahwasannya apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita contohkan melalui pemasaran digital marketing kita, itu pastinya tujuannya adalah satu, agar produk kita itu ada yang membeli, agar pemasaran kita juga berhasil. Namun dengan adanya yang namanya kendala-kendala itu pasti ada Bapak Ibu. Kendala-kendala yang pastinya terletak pada SDM kita. Apakah SDM-nya itu bisa memenuhi standar kualitas yang dimasukkan atau yang diinginkan oleh yang namanya produk-produk kita, apakah customer kita juga bisa untuk menjangkau hal tersebut. Maka itulah yang menjadi tujuan kita dalam materi kita pembahasan pada malam hari ini. Dan kalau misalkan kita lihat lagi Bapak Ibu, bahwasannya dengan adanya pengaplikasian kita tadi sudah kita bahas Tuan Channel, kemudian untuk yang tadi udah dari individu satu ke banyak orang, itu dikatakan seperti itu karena emang semenarik itukah digital marketing, karena orang rebahan aja sekarang udah bisa memenuhi kebutuhannya. Sebenarnya ada 7 step yang perlu Bapak Ibu ketahui, di mana Bapak Ibu yang pertama harus develop dulu, kemudian harus ngejadwalin, bikin kontennya itu juga harus dijadwalin. Kalau bikin konten, kalau misalkan Bapak Ibu sudah komit 1 hari 1 kali konten, maka usahakan sama halnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu bikin kontennya 1 minggu 3 kali atau 2 hari sekali, juga harus konsisten. Dan uploadnya pun juga lihat. Konten schedule-nya dilihat dari schedule-nya. Orang biasanya buka IG itu di jam berapa kebanyakan, dan kebanyakan laki-laki atau perempuan usia berapa sampai berapa, dan itu bisa dischedulekan, dilihat dari yang namanya insight kita. Kalau udah Bapak Ibu nanti bisa yang namanya bikin atau meningkatkan inovasinya melalui new kreatif.
Jadi bagaimana Bapak Ibu nanti itu bisa mengelola, bisa mempromosikan, bisa menggunakan sosial media, dan yang terakhir itu pasti adanya review. Kalau reviewnya bagus, maka produk Bapak Ibu juga semua akan bagus juga. Dan pasti penjualannya juga akan laku keras. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita sudah melakukannya dengan mati-matian, udah berusaha sekuat tenaga untuk menjual produk kita. Walaupun produk kita itu oke banget, tapi sampai prototipenya nggak ada yang bisa niruin. Tapi kalau nggak ada gunanya untuk pelanggan kita, customer kita, juga akan susah untuk dibeli oleh orang. Itu aja Bapak Ibu, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai pada pertemuan kita keempat hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Bu, dari saya maaf. Ini yang halo. Ya, Ya, oh ya, kedengeran ya Bu ya. Ya, ya, ini kan ya. ada 7 langkah yang efektif untuk digital marketing campaign. Nah, kalau dari Bu Puji sendiri ada punya nggak sih Bu template-nya, misalnya kayak dalam bentuk Excel atau apa gitu? Karena kebetulan saya juga nih dapat job baru di kerjaan gitu kan, dimana saya tuh kayak disuruh untuk membuat content planner gitu dalam waktu sebulan. Nah, mungkin teman-teman ada yang punya boleh juga. Oke, nanti saya share kalau saya cek-cek dulu ya content planner. Saya dulu pernah bikin ketika pertama kali mendirikan inkubator bisnis content planner untuk 1 bulan aja kalau nggak salah, ingat saya. Tapi sekarang sosial medianya udah dipegang sama anak-anak magang. Jadi untuk plannernya juga anak-anak magang yang bikin. Nanti saya cekkan ya. Oh, Nanti, boleh, makasih Bu Puji. nanti saya share minggu depan insya Allah gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi atau titip sesuatu? Sudah cukup Bu. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Mohon maaf, suara saya memang dalam keadaan kurang fit, jadi agak ngoyo untuk ngomongnya. Tapi saya tetap berusaha agar apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan kepada teman-teman. Dan harapannya hari ini bisa diserap baik oleh teman-teman untuk pemasaran digitalnya teman-teman. Saya kembalikan kepada Mas Isyal. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Puji. Bapak Ibu, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah masuk Bu. Oh, baik. Baik, terima kasih Bu Puji dan Bapak Ibu semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya seperti biasa jam 18.30. Jangan lupa isi form review ya Bapak Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu Bu Puji. Puji, Terima Pak kasih. Ical. Salam, Terima kasih semuanya. Selamat malam Matur suwun Mas Ical.